Dan orang kalau berbuat sunnah, teman-teman sekalian, bid'ah lawannya sunnah. Yang ada panduannya saja, itu hidupnya tenang, bahagia. Ada panduan kita kerjakan, tidak ada ya sudah, gitu kan? Seperti itu saya sederhananya. Maka tenang hidup kita, bahagia. Agama jadi mudah sekali. Semua teman-teman jemaah pengajian yang dulunya banyak buat macam-macam bid'ah dan syirik, begitu ikut pengajian sudah berubah. Saya tanya, apa yang dirasakan sekarang? Tenang sekali Ustaz. Dan Islam kayak mudah rasanya. Ada dalilnya kita kerjakan, tidak ada ya sudah, tidak usah. Enggak macam-macam. Yang ikut juga umrah memang saya begitu. Pulang umrah, kok umrah ini, saya Ustaz ikut umrah ini cuma mau tahu loh umrah itu sesuai sunnah itu bagaimana. Ikut tawaf, ikut saing. Kok kayak mudah sekali ya, kayak enggak banyak syaratnya gitu. Ya ini rukunnya, lakukanlah begini. Berdoa pun, doalah masing-masing. Hajat yang paling penting. Jangan tunggu saya pandu. Kalau saya baca doa terus hajat saya, Bapak Ibu enggak ngerti saya pakai bahasa Arab, terus diaminkan saya sendiri yang dapat. Sampaikan hajatnya, jalan sendiri. Tapi kita pandu, ini begini, ini rukunnya, ini caranya. Oh ternyata begini ya, gampang sekali ternyata Islam itu. Memang gampang. Yang bikin rumit ini kitanya, selalu membuat hal-hal yang rumit. Harus begini, pindah rumah harus pakai ini, harus begitu, harus begini, macam-macam peraturan. Rasulullah SAW baru bangun rumah atau baru menikah, buat istrinya, nggak ada sama sekali ritual apa-apa. Datang Bismillah masuk. Sholat dari sana, ibadah lah, tinggalkan hal-hal yang dilarang dalam rumah, sudah selesai. Kita enggak, ada syarat 40, ada ini, ada ini, ada ini, ada. Banyak sekali. Jadi kayak rumit sekali. Mau menikah dalam Islam simple, gampang sekali. Walinya datang, saya nikahkan kamu, yang ini bilang saya terima nikahnya. Mahar, saksi, adakan acara pesta sebentar, orang makan, pulang. Sudah suami istri. Ini enggak, 3 hari sebelumnya ada acara. Sampai dimandikan pakai kembang, kedinginan pengantinnya. Masuk angin, malam-malam lagi. Ada syaratnya, harus di teras belakang rumah, harus apa, waduh, rumit. Rumit, jadi macam-macam. Apalah, pokoknya kalau anaknya lahir harus apa, rambutnya dimasukkan ke dalam kelapa lah, harus tali pusarnya ditaruh. Itu tali pusar biar kita taruh di tempat sampah, nggak apa-apa. Dibuang, karena disuruh buang. Nabi SAW suruh buang. Nabi mengatakan, cukurlah rambutnya di hari ke-7 dan lepaskanlah ya sisa dari perutnya itu. Disuruh buang, rambutnya ditimbang pakai timbangan perak, disodokahkan nilainya, sisanya dibuang saja, ditanam, dibuang nggak apa-apa. Ini enggak, macam-macam harus dikendi, kendinya juga harus warna apa. Begitu tuh waktu anak saya lahir di satu klinik di dekat rumah, saya nggak tahu, rupanya itu dibawa ini Pak, plasentanya. Ada bahkan bahasa yang suster itu, ini saudaranya. Saudara dari mana? Itu bukan manusia itu. Itu cuma plasenta yang menyambung antara si ibu sama bayi. Kalau dia makan apa-apa, dia minum apa, kan disalurkan ke situ untuk bayinya. Ini enggak, dianggap saudaranya. Saudara dari mana ini? Kan jadi kemana-mana gitu ya. Karena sudah jauh dari agama, jadi kemana-mana. Ini kalau kita mau jabarkan banyak sekali gitu. Banyak sekali. Ada yang mengaku saudaranya buaya. Ya, saya dengar begitu. Nanti saudaranya buaya, saudaranya sering datang dulu ketemu neneknya lah di belakang rumah lah segala. Dari mana hukumnya manusia bisa punya saudara dari buaya itu? Manusia ya manusia, nggak bakal pernah bisa, gitu kan? Nggak mungkin gitu loh. Maka ini kadang-kadang kemana-mana bahasannya, karena sudah ditarik ke situ, padahal sebenarnya tidak ada, tidak ada. Buaya ya buaya, manusia manusia, hewan-hewan, ada alamnya sendiri kan gitu. Bahkan ada manusia, sekarang ada ilmuwan, saya lihat cuplikannya, mereka coba mengadakan jadi gen itu bukan hanya ke manusia, tapi dicoba manusia ke hewan misalnya. Tidak jadi manusia, tidak jadi hewan, rusak, mati, cacat. Kuasa Allah SWT. Bagaimana bisa ada punya saudara sempurna, buaya putih, buaya ini dan seterusnya. Ini subhanallah, harusnya bisa diperbaiki ya. Tapi sayangnya kita benda turun-temurun. Sampai ada neneknya mengatakan, itu kau jangan lupa kita ini keturunan buaya. Jadi mudah-mudahan saja bisa dipahami, diperbaiki ya. Saya tidak bermaksud siapapun ya, karena saya tidak tahu ini ya. Saya cuma mengatakan apa yang saya dengar dan saya disampaikan. Karena banyaknya yang terjabarkan ini, kalau kita buka pintunya, nggak kembali kepada syariat Islam, nanti kemana-mana ini. Apa saja bisa jadi. Dan manusia suka ngarang-ngarang. Sekarang gini, kita jalan di jembatan nih.
Lalu kita lihat ke jembatan itu di pinggir jalan. Lihat saja, tidak usah buat apa-apa. Nanti kalau ada orang lewat di sebelah kita, dia juga ikut lihat tuh. Saking mau tahunya. Kita nggak ngomong apa-apa nih, kita jalan nih. Sebentar, belum selesai. Jadi pada saat kita lihat, kita nggak ngomong apa-apa, mungkin cuma kita lihat air ya, jalan. Ini orang penasaran, tadi itu orang lihat apa, dilihat-lihat sama dia. Nanti orang ketiga lewat, ada apa? Oh tadi ada gelembung air. Apalah, padahal tidak ada apa-apa. Nanti dia pergi, orang keempat datang, oh tadi ada buaya. Ini panjang ceritanya. Nanti ada hantu nenek-nenek lah, apalah. Nah, kan begitu. Satu kampung jadi tahu takut lewat situ kalau malam Jumat. Karena begini dan begini. Karena begitu, dan mulut ke mulut. Dalal tidak ada apa-apa. Sungai itu, bumi ini makhluknya Allah, nggak ada hubungannya. Jadi harusnya kita fahamin. Dan seorang muslim harus kembali kepada kemuliaan Islam. Islam harus ditradisikan, bukan tradisi diislamkan. Harus kita ganti. Kalau tradisi kita sudah dengan Islam, kita terima. Kalau tidak, ya kita ubah. Karena setelah Islam datang, Nabi SAW menghapus semua tradisi jahiliyah. Waktu beliau bebaskan kota Mekah, lalu beliau kumpulkan masyarakat Quraisy di depan bukit Sofa, sambil beliau berkata, ketahuilah, semua tradisi jahiliyah di bawah telapak kakiku. Kata Nabi SAW, tidak ada lagi. Tawaf telanjang, waktu itu orang mereka tawaf sambil bersiul, tepuk tangan. Awalnya tawafnya Nabi Ibrahim AS bagus, pakai baju segala macam. Mereka kembang-kembangkan sendiri tuh. Rupanya untuk menjadikan masyarakat Mekah supaya hidup, mereka syaratkan, penduduk Mekah itu syaratkan, harus beli baju dari Mekah baru boleh tawaf. Kalau bukan buatan Mekah nggak boleh tawaf. Yang tidak punya uang beli, telanjang. Begitu. Dan Nabi SAW, Mekah itu masih terus di dekat Ka'bah tawaf telanjang sampai pembebasan kota Mekah. Itu sudah tahun 8 Hijriah. Nabi sudah hijrah, baru Nabi waktu bebasin Mekah baru kasih peraturan. Tidak ada lagi tawaf telanjang mulai hari ini. Enggak ada siul-siul, enggak ada tepuk tangan dalam tawaf. Semuanya takbir, tahlil, beristighfar kepada Allah. Diubah ke Islam, tradisi-tradisi mereka. Suka taruh patung-patung, Nabi hancurin semua patung-patung mereka. Enggak ada patung. Enggak boleh lagi kesyirikan, dibersihkan semuanya. Jadi dihapus. Makanya tadi saya bilang yang benar Islam kita tradisikan. Makan, minum, pakaian, pergaulan, pendapatan, semua Islam. Udah, selesai. Mau suku saya bilang apa, sesuai saya ikuti. Tidak, ya kita ubah. Bukan aib itu kan, untuk kembali kepada Islam. Makanya kita punya standarisasi hukum. Kita ke Afrika, kita ke Jazirah Arab, kita ke Eropa, kita ke Asia. Sama, duhurnya sama, sholatnya, waktunya, kewajiban dalam sholat itu kayak wudu, hadap kiblat, tutup aurat, semua sama. Yang batalin sholatnya semua sama, waktunya semua sama. Nggak ada bedanya. Standarisasi semua. Azan sama semua azannya. Sholat imamnya sama semua. Caranya. Bacaan Qur'annya sama, tinggal pilih surah apa yang dia mau. Tidak ada bedanya orang Islam itu. Dari suku manapun dia. Nah itu yang semestinya kita bisa terapkan.